Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dan rekan saya. Saya Seva Fiarta. Pada siang hari ini kita bakalan mewawancarai salah satu pelaku UMKM di industri sepatu flat shoes wanita. Nama brandnya yaitu Helona dan ini adalah ownernya Muhammad. Bisa ceritain sedikit nggak Mas tentang awal mulanya Helona itu berdiri? Jadi Helona ini ya mulai itu dari tahun 2021. Tapi sebelum itu sebelum adanya Helona ya, saya nggak langsung bikin brand itu. Tapi reseller dulu saya menjualkan produk orang, jual beli khusus gitu. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Nah dari situ saya bikin brand yang bukan Helona, cuman gagal di tahun kedua. Nah tahun kedua itu di 2021. Lalu akhirnya saya bikin brand baru namanya Helona ini. Jadi sebenarnya nggak langsung bikin Helona. Jadi Helona itu lahir atas kegagalan yang sebelumnya dan atas pengalaman menjual produk sepatu sebelumnya. Jadi sudah ada backgroundnya gitu. Jadi pasarnya sudah tahu gitu. Nah, sehingga lebih mudah gitu untuk mengembangkannya. Strategi pemasaran dan promosi apa aja yang udah Mas jalanin buat ningkatin brand awareness Helona? Jadi Helona itu hadirnya nggak langsung dari awal banget ya, maksudnya kita udah punya pasarnya gitu. Nah jadi sehingga pas memulai itu di tahun 2021 kita langsung terjunnya ke marketplace. Jadi langsung ke marketplace dan responnya bagus ya. Nah seiring dengan itu berjalan, kita mulai membranding, mulai memperkenalkan lewat sosial media gitu. Apa yang digunakan Instagram, terus Facebook. Nah terus di sini kan muncul TikTok ya. Nah itu sangat terbantu sih. Baik melalui konten gambar, konten narasi, konten cerita, terus konten video ya. Sekarang live shopping gitu ya. Itu kita lakukan untuk dalam rangka menjangkau market yang lebih luas gitu. Oke, jadi kalau boleh tahu, Mas ini pakai media sosial atau kerja sama influencer atau komunitas lokal nggak? Kita pakai media sosial ya, pakai terus influencer ya. Nah yang saya gunakan tuh gini, kita barter value ya. Misalnya biasanya ada yang influencer yang baru gitu, baru naik gitu ya. Terus dia yang kita kasih barang, terus dia post gitu ya. Karena juga ada yang karena kita juga membuka kemitraan lewat affiliate gitu ya. Jadi ketika ada yang mempromosikan produk kita, produk Helona ini, terus ada yang terjual lewat link afiliasi, mereka dapat komisi gitu. Nah jadi banyak juga yang tertarik kita kasih sampel gitu ya. Terus mereka bikin konten, bikin video, terus ya diaplikasi kayak gitu. Sebetulnya target pasar dari Helona itu sendiri itu segmen yang mana sih Mas? Secara garis besar aja wanita bukan. Nah wanita dewasa udah aja cukup. Nah sehingga desain produk sepatu yang kita buat itu masih ngawang-ngawang gitu. Pokoknya ada sampel, ada prototype gitu ya. Kita bikin jadikan sampel, terus di up gitu. Responnya gimana? Nah seiring berjalan gitu ya. Ternyata salah satunya dari insight sosial media Instagram ya. Ternyata yang follower itu
kisaran itu 18 sampai 34 tahun. Nah, terus lagi dilihat dari data penjualan yang laku-laku itu yang simple gitu ya, yang clean, yang apa ya, up to date lah gitu ya, up to date yang desain-desainnya. Nah, sehingga dari situ ya, dari dua data itu saya simpulkan bahwa berarti kita lebih mengerucut lagi, enggak berarti kalau wanita dewasa kan kita 18 sampai 60 mungkin ya. Nah, kita lebih ini lagi, jadi 18 sampai 34 tahun. Nah, dari situ dikerucutkan lagi. Nah, menjadi aktivitas dari usia 18 sampai 34 tahun itu siapa aja. Nah, itu ketemu di situ tuh ada pelajar, terus mahasiswa gitu ya, mahasiswi, terus ada lagi yang wanita karir, pekerja gitu ya. Ada lagi di situ tuh profesinya ibu rumah tangga ya, ibu muda. Gimana sih strategi yang Mas terapin buat menghadapi persaingan industri sepatu khususnya di segmen fast shoes? Memang ya tidak bisa dipungkiri, sepatu makin kesini tuh makin banyak banget ya kompetitor tuh. Pokoknya rasanya tuh beda dari dulu, itu masih sedikit menurun. Sekarang tuh nambah lagi, mungkin nggak sampai 1 bulan sekali, seminggu mungkin ada produk baru yang muncul gitu. Bisa jadi ada brand baru yang muncul yang serupa gitu. Maka saya juga berpikir untuk gimana caranya gitu tuh punya identitas gitu, punya apa ya namanya, ciri khas gitu, agar mudah dikenali dan ada yang berbeda ternyata dari produk yang kita jual gitu. Kita tadi mencoba untuk berbeda. Sebenarnya ada positioningnya itu karena dari aktivitas tadi ya, mahasiswi, terus ibu rumah tangga, sama apa tadi, wanita karir gitu ya. Mereka itu cenderung, apalagi mahasiswa sama yang kerja itu menggunakan sepatu itu dalam waktu yang lama. Kan kalau mahasiswa gitu dari pagi sampai sore kan, bisa jadi sampai malam. Nah, gimana caranya mereka itu apa ya, selain desain yang bagus gitu ya, yang unik bisa jadi, juga ada satu hal penting, mereka itu butuh kenyamanan, enggak, dan butuh nyaman gitu. Makanya kita menambahkan beberapa fitur ya yang menunjang agar sepatu ini bisa nyaman dipakai seharian. Jadi cara Bang Saiful menghadapi kompetitor ini lebih ke arah menguatkan positioningnya di sepatu yang tetap stylish tapi juga nyaman sehari-hari dipakai gitu kan saya. Oke. Pertanyaan mengenai CRM, Customer Relationship Management. Gimana caranya biar si customer tuh bisa loyal? Ada nggak sih kayak program-program khusus atau ya feedback loop atau semacam itu yang Mas terapin di usaha Helena ini biar customer tuh repeat order terus dan bisa merekomendasikan ke customer lainnya gitu Mas? Kita belum terlalu memaksimalkan untuk CRM ini. Cuman secara organik memang dari mulai apa yang produk yang berkualitas gitu ya, terus pelayanan yang apa namanya bagus gitu ya ke customer, terus after salesnya gitu. Kalau ada keluhan-keluhan kita tanggepin, kita kasih solusi secepat mungkin gitu ya. Itu secara otomatis sih akan apa ya namanya, tertanam gitu di customer itu, oh ini oke banget gitu. Karena memang pelayanan itu penting banget ya, nggak hanya sekedar produk. Kalaupun produk kita bagus tapi pelayanan ternyata buruk gitu, kalau misalkan ada keluhan, ada yang cacat produksi ternyata lolos gitu ya, terus kita nggak tanggapi, itu kan fatal akibatnya. Tapi ketika kita melakukan itu dengan baik gitu, akan secara otomatis ya, organik gitu, mereka tidak hanya melakukan repeat order gitu, tapi merekomendasikan ke teman-temannya, ke rekan-rekannya gitu, ke saudaranya dan sebagainya gitu. Apalagi yang apa ya, sampai saya lihat itu ada beberapa yang nge-tag gitu ya di sosial media, ada yang
pakai outfit terus kitanya di tag gitu ya. Ada yang secara langsung di review juga gitu ya. Nah itu apa ya namanya, menunjukkan bahwa berarti dia puas dengan apa ya, dengan produk dan pelayanan kita. Adapun yang dilakukan untuk itu ya, ada kan di kayak di marketplace itu ada fitur broadcast ya, cuman memang kita jarang itu ya, jarang gunakan karena memang belum maksimal aja gitu. Tapi next time sih kita juga apa namanya, ada ke arah situ gitu untuk memaksimalkan siapa. Berarti mengenai CRM itu diutamain di pelayanannya, Mas. Dan produknya juga emang udah value-nya udah bagus gitu ya, udah sesuai banget. Buat penutup mungkin Mas ada saran nggak nih buat teman-teman di sini pengusaha di bisnis digital nih kan, yang mau bangun bisnis terutama di industri fashion atau bahkan sepatu fashion kayak gitu, gimana masalahnya Mas? Sarannya sebenarnya ini apa ya, tidak ada rumus baku ya. Andaikan misalkan saya dikembangkan di riset gitu ya, memulai dari awal, dari mulai sekarang, mungkin apa ya namanya, saya belum tentu bisa melakukan hal yang sama gitu sampai hasil yang sekarang. Tapi kalau misalkan ini ya, saran, jadi ada dua untuk memulai itu. Pertama dari produknya dulu, kedua dari marketnya. Nah kalau dari produknya, misalnya kita nyari apa ya namanya, kita riset nih apa produk yang bagus, kira-kira bagus dan si pasarnya potensial gitu. Terus kita cari tuh dapat nemu produknya, terus kita jualkan. Nah itu berarti kita nyari produknya dulu, apa namanya, terus challenge apa. Nah di challenge-nya di situ kita, karena dari awal ya kita belum punya market, otomatis kita harus effort lah, struggle untuk mendapatkan pembeli, harus apa ya namanya, effort menjangkau, memperkenalkan produk kita ke layak gitu. Bisa, apalagi kita hanya mengandalkan organik, itu akan lama. Berarti harus ditunjang dengan paid traffic juga ya, iklan berbayar. Nah ada lagi yang dari marketnya dulu. Nah kalau dari saya sih ya, lebih untuk mahasiswa ini membangun marketnya dulu. Dari mana kita sebenarnya toolsnya itu udah banyak ya, apalagi sekarang ini ya, sosial media digital itu udah apa ya namanya, ya udah deket banget gitu. Makan kita bangun tidur aja udah langsung lihat HP dulu kan. Maka bangun itu dari marketnya dulu. Dengan cara apa? Kita dengan membangun personal brand di sosial media. Nah ketika sudah kita apa ya namanya, kita sudah punya follower gitu, sudah punya pengikut, sudah marketnya itu mulai terbentuk kan. Nah dari situ baru kita analisa ya, kira-kira untuk di apa namanya, market yang sudah kita bangun ini cocoknya produk apa gitu. Sifat menjualnya lebih apa ya, tidak sesulit yang tadi gitu pertama gitu, lebih mudah lah kalau menurut saya gitu, karena marketnya udah terbentuk gitu. Ya sarannya itu juga sih. Berarti lebih diutamain market Ya, dulu ya Mas? makanya untuk mahasiswa itu lebih ininya market dulu, karena kan bisa dilakukan tanpa budget inilah ya, kita menggunakan yang ada, handphone yang ada gitu, semua yang ada gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Mas sebelum penutupan, gimana nih pandangan Mas Saiful buat Hernan nanti ke depannya? Bakal go internasional mungkin atau IPO bahkan? Insya Allah, amin. Next time memang banyak sih apa ya namanya, klien ya, oretan saya untuk Helona ini ya. Terutama dari segi apa ya namanya, kita menaikkan level lagi. Sekarang masih di apa ya, kita segmennya masih di menengah ke bawah ya. Gimana caranya untuk
beralih ya ke apa namanya yang lebih luxury lah, lebih ini enggak karena nanti akan mempengaruhi ke margin gitu. Oh iya. Nah biasa kalau brand semakin gede itu kan marginnya semakin tinggi. Baik Mas, udah nggak kerasa nih udah di penghujung wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Saiful udah nyeritain mungkin dari awal-awal Helona berdiri sampai gimana sih cara Helona itu ngenalin produknya ke masyarakat, ke pasarnya dulu, sampai ke jelasin gimana segmen dan target marketnya Helona, positioningnya, dan gimana cara Helona itu ngadepin kompetitor, dan sampai terakhir tadi itu gimana cara Helona ngelola loyalty programnya itu CRM ya Mas ya. Baik, mungkin sekian dari saya dan sebut namanya tuh. Terima kasih Bu. Terima kasih buat Mas Saiful, semoga berkah selalu usahanya dan berkembang pesat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.